Shalom pemirsa All by Grace yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Semua adalah karena kasih karunia-Nya semata jika kita masih boleh ada sampai saat ini dan dapat berjumpa kembali dalam episode ke-184. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa kami masih ada sampai saat ini. Kesempatan masih Engkau berikan semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau tuntun, pimpin waktu berikut ini. Kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Kami semua bisa sama-sama diberkati dan sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan pola dan konsep pikir yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harap
Anak saya baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat penyesuaian dari lingkup SD ke SMP pada semester 1, satu hal yang sering dikeluhkannya adalah, kok pelajarannya makin susah ya? Di satu sisi saya ingin tertawa, tetapi di sisi lain mengingat kembali masa lalu ketika baru masuk SMP, saya juga menanyakan hal yang sama. Tidak hanya pelajaran yang semakin sulit, kita juga dituntut untuk lebih mandiri, tidak lagi harus guru yang mengingatkan untuk mengerjakan PR atau ulangan, kita sendiri yang harus proaktif mencari tahu, mengatur jadwal sehingga semua tanggung jawab bisa terselesaikan dengan baik. Memang awalnya terasa ribet, risih, karena sudah terbiasa nyaman, kini harus belajar lebih dewasa lagi. Lagi pula, itu juga sebenarnya baik untuk kita ke depannya. Saya menyampaikan pengertian yang sama ke anak saya bahwa namanya juga naik kelas, tidak ada yang semakin mudah. Nanti kalau sudah naik ke SMA juga akan lebih sulit lagi. Mungkin kita bisa saja tertawa geli mendengar komentar sedemikian sambil berpikir dalam hati, kamu belum tahu nanti kalau sudah masuk kuliah, kerja, punya keluarga sendiri, hidup itu tidak semakin mudah, nak. Tetapi pada kenyataannya kita sendiri baik disadari atau tidak cenderung maunya hidup enak juga, di mana semuanya aman, nyaman, mudah, lancar, tidak ada masalah. Jarang sekali ada manusia yang mau zona nyamannya terusik karena satu dan lain hal. Ya mungkin kalau ada masalah sedikit masih bisa dimaklumi, tetapi janganlah masalah datang sampai bertubi-tubi. Intinya akan jauh lebih baik jika sebisa mungkin hidup bebas dari masalah. Sayangnya, hidup tidak demikian. Suka atau tidak, itu adalah konsekuensi dari tinggal di dunia yang sudah rusak karena dosa. Dan kita sendiri pun juga terkena dampaknya. Bencana alam, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan lain sebagainya datang bak tamu tak diundang dan sering bercokol lama di dalam kehidupan kita seolah-olah betah di sana. Selain itu, kita juga bergumul soal hubungan yang tak kunjung pulih, rasa takut, khawatir, gelisah, emosi tak menentu, dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan dalam masa-masa sulit sedemikian, sangat mungkin kita bisa terjebak dalam konsep atau pola pikir yang salah. Kita bisa berpikir bahwa kalau aku baik-baik ikut Tuhan, harusnya hidup kan lancar-lancar saja, tidak perlu susah seperti ini kan? Tuhan juga janji aku akan diberkati, akan dilindungi, disertai, dijagai. Tapi kenapa aku harus mengalami A, B, C, atau D? Apakah selama ini aku salah berpikir tentang Tuhan kalau ternyata Tuhan itu tidak seperti yang kubayangkan? Satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap sama. Sama baiknya, sama berkuasanya, sama mengasihinya. Tetapi konsep dan pola pikir kita yang seringkali tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tidak jarang kita menilai Tuhan berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan apa yang kita lihat di sekeliling, dan itu bukanlah dasar penilaian yang valid. Ingatlah, hidup kita sangat dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Jadi, jika konsep pikir yang salah ini tidak dibereskan segera, maka itu akan berdampak yang tidak baik terhadap keseluruhan hidup kita. Kita bisa salah paham sama Tuhan, lalu menjadi kecewa dan ujung-ujungnya meninggalkan Dia. Akan sangat fatal bila hal demikian terjadi. Lalu seperti apa pengertian yang salah itu? Bagaimana kita mengatasinya? Tema program All by Grace episode ke-184 adalah konsep dan prinsip yang salah. Kiranya melalui pembahasan tema, Tuhan dapat menyingkapkan kepada kita konsep apa yang selama ini kita pegang dan apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dengan demikian, kita tidak akan terus bersikukuh memegang prinsip yang salah. Sebaliknya, kita bisa mengalami pembaruan secara menyeluruh. Yang dimaksud dengan konsep dan prinsip yang salah antara lain, yang pertama, berkeinginan semua baik, lancar, sesuai kehendak diri. Ada seseorang yang sangat teratur, presisi, dan teliti dalam pekerjaannya. Apa saja tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ia akan menyusunnya dengan sangat detail dan rapi. Di satu sisi, sikap demikian sangatlah bagus dan memudahkannya atasannya dan juga orang-orang yang di bawah pimpinannya. Tetapi di sisi lain, ia juga dikenal memiliki karakter perfeksionis. Ia ingin segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
Yang membuatnya sering terbentur dengan rekan kerjanya adalah ketika terjadi sesuatu yang di luar dugaan, entah karena human error atau karena kejadian yang di luar kemampuan manusia, interupsi di sana-sini, ia akan menjadi bingung, uring-uringan, bahkan berujung pada amarah dan kesal karena semua yang sudah diatur itu berantakan, sehingga dia merasa percuma saja membuat planning, ternyata ujung-ujungnya semua kacau balau. Ya, membuat perencanaan itu sangatlah penting, seperti apa kata pepatah, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda berencana untuk gagal. Tetapi di sisi lain, ada banyak hal bisa terjadi di luar dugaan, seperti keadaan alam yang tidak bisa dikontrol, sakit penyakit yang menimpa secara tiba-tiba, orang-orang lain yang isi hatinya tidak bisa diduga, hari ini bicara A, besok tindakannya B, atau kejadian-kejadian lainnya. Ambillah contoh masa pandemi COVID-19. Waktu awal tahun kita sudah membuat planning selama 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, tetapi semuanya kandas. Ada seseorang yang membeli rumah baru melalui cicilan di awal tahun 2020. Ia sudah mengatur keuangan sebaik mungkin agar bisa membayar cicilan bulanan tanpa kendala. Namun di bulan Maret, negaranya mengalami lockdown, aktivitas kantor terhenti, dan ia harus bekerja dari rumah. Dan belum juga bekerja sampai 2 bulan, tiba-tiba diterimanya telepon dari HRD bahwa perusahaan harus melakukan pemangkasan karyawan dan ia termasuk salah satu yang terdampak. Sehingga ia terpaksa menganggur, padahal harus menanggung biaya cicilan rumah yang masih panjang waktunya. Bila semua yang sudah direncanakan menjadi kacau balau, bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi kesal, meluapkan amarah kita kepada orang lain, atau bahkan terhadap Tuhan karena merasa Tuhan kok tidak melancarkan semua rencana kita? Seperti kisah Yesus dan murid-muridnya yang sedang menyeberang dengan kapal, namun ombak menghantam mereka. Sekalipun Yesus ada di dalam kapal, tidak ada jaminan bahwa ombak dan badai tak akan menghantam. Ketika apa yang kita rencanakan menjadi kacau karena badai masalah, apakah kita juga berkata seperti murid-murid Yesus, "Tuhan, Engkau tidak peduli"? Konsep demikian adalah konsep yang salah, karena kita menginginkan semuanya lancar, baik, sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan kita sendiri saja tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, apalagi hari esok. Sah-sah saja dan boleh kita berencana, tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ingatlah bahwa ada Yesus, Tuhan, Tuan dan Raja yang bertahta dan berkuasa atas segala hal termasuk hidup kita. Kita telah ditebus oleh darahnya dan hidup kita sepenuhnya telah menjadi miliknya. Karena itu, hidup ini bukan lagi milik kita sendiri. Itulah yang Paulus ingatkan di dalam 2 bagian suratnya, yaitu di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 bagian B sampai ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup yang kita jalani bukanlah demi memenuhi kehendak diri, melainkan untuk hidup bagi Tuhan, sebagaimana yang dirancangkannya bagi kita. Memang, seringkali rancangan yang Tuhan siapkan sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Kita maunya nyaman dan lancar, tetapi segala sesuatu yang melibatkan Tuhan cenderung menggoncang kenyamanan kita dan dituntut pengorbanan yang tidak sedikit. Kalau seandainya boleh memilih, kita maunya tetap bisa menjadi murid Tuhan yang baik dan setia, tapi minim atau kalau bisa nihil masalah. Namun Tuhan Yesus sudah berkata di dalam salah satu Injil, yaitu Injil Lukas pasal 9 ayat ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sedari awal, Yesus sudah tegas bahwa setiap orang yang mau mengikutinya ada harga yang harus dibayar dan itu tidak sedikit.
Kita tidak lagi hidup menurut keinginan diri seperti dulu. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita yang tampak enak dan nyaman. Kita juga harus memilih antara Tuhan atau diri sendiri. Tidak bisa keduanya atau setengah-setengah. Ada seorang hamba Tuhan yang pelayanannya begitu dahsyat, luar biasa, dan berdampak. Dia dipercaya untuk mengembalakan satu gereja yang atas kasih karunia Tuhan bisa berkembang dan menjadi berkat. Suatu ketika saat sedang didoakan, Tuhan menginginkannya untuk naik ke level yang Tuhan mau, tetapi dia tidak mau. Dia menyadari bahwa untuk naik ke level yang Tuhan inginkan, pasti tantangannya juga naik level. Di satu sisi itu menjadi pergumulannya. Namun karena kasihnya kepada Tuhan, dia bersedia masuk ke dalam proses menuju level yang Tuhan inginkan. Yang memang tidak mudah. Ada banyak goncangan, tantangan dari segala sisi yang bisa membuatnya mau menyerah. Tetapi dia tetap menerobos, maju dan semakin didahsyatkan sampai akhir hidupnya. Sampai Tuhan pun bisa berkata bahwa hamba Tuhan ini sudah maksimal dan sudah waktunya untuk pulang dan menikmati upahnya. Paulus bukanlah lagi seseorang yang asing kita dengar. Kita tahu perjalanan hidup dan pelayanannya dari kisahnya yang tertulis di dalam Alkitab dan juga dari surat-suratnya. Paulus sudah mengalami seperti apa rasanya rencana yang sudah disusun itu menjadi berantakan saat dia berjumpa dengan Tuhan dan dibutakan oleh cahaya yang terang. Tuhan memutar balik arah kehidupannya dan dia menjadi rasul yang dipakai dengan dahsyat. Apakah ini menjamin Paulus hidup nyaman dan tanpa masalah berarti? Tidak. Hidup Paulus penuh dengan penderitaan, baik secara fisik maupun emosional. Tetapi Paulus tidak kaget. Dia tahu apa yang harus dihadapinya dan itu tidak membuatnya mundur. Saya yakin Paulus masih manusia biasa yang masih ada perasaan. Dia bisa merasa takut, gentar, dan mungkin hampir menyerah. Tetapi dia tetap bertahan. Dia tahu untuk apa dia diselamatkan, yaitu untuk memenuhi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Sebagaimana yang dia sampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus sadar apa yang menanti dia, tetapi itu tidak membuat dia gentar. Bahkan sampai kehilangan nyawa pun tidak masalah, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, Paulus manusia biasa, bukan manusia super. Tetapi dia memilih untuk menundukkan kehendak dirinya kepada kehendak Tuhan karena dia tahu siapa yang dia percaya. Maria, ibu Yesus, juga memiliki kisah serupa. Dia adalah seorang gadis sederhana yang menurut sejarah saat itu masih berusia kurang lebih belasan tahun. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf dan berencana membangun rumah tangga yang awet, bahagia, dan diberkati. Namun, semua rencana itu berpotensi buyar saat Tuhan melalui malaikat datang berkunjung. Maria beroleh kasih karunia Allah, dipilih untuk mengandung juru selamat melalui Roh Kudus. Mari bayangkan apa yang berkecamuk di benak Maria. Aku belum menikah, tapi aku bisa mengandung. Apa kata Yusuf? Apa kata orang? Aku bisa dituduh berzina dan bisa mati di rajam batu. Mereka pasti tidak akan percaya akan cerita tentang kunjungan malaikat itu. Aku harus bagaimana? Ini dilema yang sangat berat. Maria harus memilih mau ikut kehendak diri atau kehendak Tuhan. Akhirnya, Maria pun membuat keputusan seperti yang dikatakannya dalam Lukas pasal 1 ayat ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menyadari statusnya, yaitu hamba Tuhan. Dan hamba ada untuk melakukan kehendak tuannya yang memang belum tentu nyaman untuknya. Saat dia memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka hidupnya pun bisa menjadi berkat sampai saat ini dan melaluinya nama Tuhan juga dipermuliakan. Kiranya kita bisa mengambil keputusan yang sama dan tidak lagi tertipu oleh konsep pemikiran yang salah. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang meskipun ada beberapa hal diizinkan terjadi yang tidak sesuai keinginan kita, tetapi pada akhirnya kehendaknya selalu yang terbaik. Kita mungkin belum bisa melihatnya sekarang, tetapi ujung-ujungnya nanti kita yang akan berbahagia. Dan saat kita melihat ke belakang untuk merenung, kita akan berkata, "Puji Tuhan, aku sudah taat."
kita tidak akan menyesal jika kita memilih untuk taat. Tuhan adalah Alfa dan Omega, pencipta hidup kita, dan Dia jauh lebih tahu. Akan jauh lebih baik, lebih terjamin jika kita berserah kepadanya. Dia yang akan bertanggung jawab dan memberi kepastian bagi masa depan kehidupan kita. Karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang kedua, berpikir Tuhan pasti akan melakukan semuanya dan semuanya pasti oke, tidak akan ada masalah, pergumulan, apalagi yang namanya kematian. Dalam perjalanan hidup selama menjadi orang percaya, ada banyak hal terjadi tidak seperti yang saya inginkan. Tapi oleh kasih karunia dan pertolongan Tuhan, semua berhasil teratasi dengan baik, tidak sampai menimbulkan goncangan yang berarti. Namun pada awal tahun 2023 sepanjang bulan Januari, saya berhadapan dengan situasi yang sangat di luar dugaan dan sangat berat karena mama saya menderita sakit yang parah. Sungguh sulit dimengerti dan sangat di luar dugaan karena beliau selama ini benar-benar tampak sehat dan masih bisa beraktivitas dengan baik.
Sangat berat bagi saya yang selama kurang lebih 3 minggu merawat beliau, menyaksikan sendiri bagaimana kondisinya menurun dari orang yang tampak energinya tidak pernah habis menjadi orang yang lemah, tak berdaya sampai hanya bisa terbaring di ranjang. Dalam masa itu kami sekeluarga berikut orang-orang terdekat yang mengetahui situasi ini berdoa dengan penuh keyakinan bahwa mama saya pasti sembuh. Bagi saya, Tuhan masih bisa pakai beliau lebih lama lagi. Masih terlalu dini baginya jika tugasnya selesai di masa-masa ini. Mama juga orang yang cinta Tuhan dan masih mau melayani terus. Saya pun sempat berpikir, masa iya sih Tuhan tega begitu? Namun semua berakhir tidak seperti yang saya mau. Tuhan berkata tugasnya sudah selesai dan Dia panggil mama saya pulang. Ya, memang di satu sisi, terlepas dari sakit yang menurut orang sangat parah, mama saya meninggalnya sangat tenang seperti orang yang sedang tidur. Tetapi itu tidak serta-merta menghilangkan rasa sedih dan sikap tidak terima yang saya alami. Saya memang sudah dipesankan oleh mama untuk tidak boleh marah atau kecewa dengan Tuhan. Tetapi saat menyaksikannya di depan mata, tetap saja saya bergumul. Saya berpikir, kan mama masih bisa melayani lebih lama lagi. Kenapa secepat ini? Kan saya juga sudah berdoa agar mama sembuh. Kenapa Tuhan tidak menjawab seperti yang saya mau? Butuh waktu yang tidak sebentar bagi saya untuk bisa overcome, bahkan sampai sekarang pun saya masih diproses. Selama proses inilah, ada satu lagu himne lama yang terus saya ulang-ulang, yaitu Day by Day, atau yang kita kenal dengan bahasa Indonesianya, Kekuatan serta Penghiburan. Penulis lagu ini adalah Carolina Sandel-Burke. Saat masih remaja berusia 12 tahun, dia menderita sakit yang membuatnya lumpuh separuh badan dan lebih banyak beraktivitas dari tempat tidur. Tetapi karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan, saat dia sedang membaca Alkitab dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba saja dia bisa bangun berdiri, bertukar pakaian dan berjalan sendiri. Belasan tahun kemudian di usia yang ke-26, saat Carolina dan ayahnya sedang menyeberangi danau, perahu mereka terbalik dan di depan matanya sendiri ayahnya tenggelam ke dalam danau tidak pernah kembali lagi. Carolina sempat merasa sedih, marah, dan kecewa, tetapi dia memilih untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Lagu Day by Day ditulis setelah kematian ayahnya dan salah satu bagiannya berbunyi demikian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Manusia, termasuk saya sendiri, seringkali memiliki konsep yang keliru bahwa Tuhan ada untuk melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Kita mengibaratkan Tuhan seperti vending machine atau mesin koin minuman yang mana saat kita menaikkan doa yang tepat, bersikap yang tepat, maka semua akan terjadi seperti yang kita minta. Ya, ada kalanya Tuhan menjawab doa dan keinginan kita, bahkan jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Kita begitu terkagum, terpesona, dan melimpah dengan syukur. Tetapi, ada kalanya apa yang kita terima dari Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Bukannya Tuhan tidak menjawab doa, Dia selalu menjawab, tetapi banyak kali tidak seperti yang kita inginkan. Di saat kita diperhadapkan dengan situasi demikian, apa yang akan kita lakukan? Jika konsep berpikir kita salah, bahwa karena Tuhan melakukan semuanya, maka semuanya pasti akan oke, kita bisa menjadi kecewa, marah, putus asa, dan berujung dengan meninggalkan Tuhan. Ada beberapa masalah Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan untuk menyingkapkan di atas dasar apa hidup kita dibangun selama ini. Apakah di atas kebenaran yang kokoh, atau di atas pengertian sendiri, konsep berpikir sendiri yang belum tentu benar. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan yang bisa diformulasikan seperti ilmu pasti, di mana 1 + 1 pasti selalu 2. Kalau aku sudah melakukan bagianku, maka Tuhan harus melakukan bagiannya karena itulah perjanjiannya. Ini lebih bersifat seperti transaksional bisnis, dan bukan demikian yang Tuhan inginkan bagi kita. Dia merindukan hubungan yang dibangun di atas dasar yang benar, di atas kepercayaan kepadanya, bahwa meskipun situasi dan kondisi kita jungkir balik, Tuhan tetaplah Tuhan. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap baik, tetap adil, tetap setia, tetap mengasihi, terlepas dari kita mengerti atau tidak. Jonathan Mecham menjalani kehidupan yang sangat luar biasa.
Dia seorang pengelola peternakan yang sukses, istrinya Laura membuka apotek, pernikahan mereka bahagia dan dikaruniai 2 anak yang manis. Namun di tahun 2015, semua berubah ketika banjir besar melanda tempat tinggal mereka di daerah Wimberley. Rumah mereka hanyut terbawa arus dan Jonathan harus terpisah dari istri dan kedua anaknya. Akhirnya dia berhasil ditolong walaupun harus menderita cedera parah, mulai dari paru-paru yang bocor, patah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang kaki. Namun yang lebih tragis lagi adalah istrinya serta kedua anaknya yang berusia 4 dan 6 tahun tidak tertolong. Tubuh istri dan salah satu anaknya berhasil ditemukan sementara yang satu lagi tidak. Jonathan mengalami trauma akibat tragedi itu, tetapi dia berkata, "Semakin aku menjauh dari Tuhan, hidup jadi semakin sulit. Semakin aku dekat kepada Tuhan, aku jauh lebih bisa bertahan menghadapinya." Jonathan memutuskan untuk menjadi berkat dengan menolong korban-korban lain dan keluarga yang menghadapi tragedi serupa. Dekat dengan Tuhan tidak menjadi jaminan masalah akan pergi dengan sendirinya, tetapi kita akan jauh lebih bisa menjalaninya. Hidup yang kita jalani di dunia ini sudah tidak sempurna lagi layaknya Taman Eden. Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, susah payah, sengsara, kesakitan, bahkan kematian pun ikut masuk ke dalamnya. Memang sulit rasanya menerima kenyataan seperti ini, tetapi kita tidak perlu berputus asa, marah, kecewa, atau berpikir yang salah terhadap Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-33 bagian B. "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yesus tidak hanya sekedar berkata. Tidak lama setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia sendiri harus menanggung penderitaan yang tidak terkatakan dan semua bukan karena kesalahannya. Dia melakukan itu semua demi menggenapi kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya sehingga beroleh hidup kekal. Apakah Yesus tidak bergumul? Yesus juga 100% manusia dan itu tercermin nyata saat dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus memohon agar cawan penderitaan ini lalu daripadanya kalau bisa. Tetapi doanya tidak berhenti sampai di sana. Selanjutnya dia berkata, "Bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi." Tentu tidak mudah berdoa sedemikian, karena kehendak Tuhan biasanya bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Saat kita tergoda untuk hidup mengikuti kehendak diri, seturut keinginan sendiri, ingatlah kembali bahwa kita dan semua orang percaya lainnya adalah hamba Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-38, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Hidup yang berarti dan bernilai adalah hidup yang dijalani sebagaimana kita diciptakan, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Apakah ini menjamin bahwa kita akan mengerti berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi selama hidup ini? Tidak. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti semuanya dari A sampai Z. Karena melalui Yesaya, Tuhan sudah mengatakan sebagai berikut, yaitu di dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bagian kita adalah menjalani hidup ini dengan baik, maksimal sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, tidak adil, pelin-pelan, atau yang berbuat sesukanya tanpa tujuan yang jelas. Dia tahu apa yang dilakukannya meskipun kita tidak memahaminya. Jangan karena kita tidak memahami atau tidak melihat, kita berpikir Tuhan memiliki niat tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jangan biarkan situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan ini membuat kita meragukan kebaikan Tuhan atau menuduh Dia tidak peduli akan keadaan kita. Yakinlah bahwa apa yang dijanjikannya itu adalah benar, ya dan amin, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mungkin sampai saat ini kita masih belum melihat di mana kebaikannya, tetapi inilah mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup oleh iman, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita seperti Yusuf, yang setelah mengalami proses dan pergumulan yang panjang, baru dapat merenung kembali apa yang terjadi dan berkata bahwa meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakannya jahat terhadap dirinya, tetapi Tuhan telah mengubahnya untuk kebaikan, bukan untuk Yusuf seorang saja, tetapi untuk keluarganya, bahkan bagi sebuah bangsa. Namun, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita seperti Ayub yang sampai akhir hidupnya tidak tercatat dalam Alkitab bahwa akhirnya Ayub memahami apa yang terjadi. Ayub tidak pernah mengerti sepenuhnya mengapa harus mengalami masalah bertubi-tubi. Tetapi satu hal yang pasti, Ayub menjadi pribadi yang berbeda. Dulu dia hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi setelah itu dia benar-benar mengalami Tuhan. Entah Tuhan izinkan kita memahami atau tidak, kiranya kita tidak meninggalkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menolong. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus bukan tidak mengerti apa yang kita alami. Yesus sudah mengalami semuanya, mulai dari disalahpahami, dianggap remeh, dikhianati, menderita, padahal bukan karena kesalahan dirinya. Bahkan dia rela mati demi kita. Tetapi bersyukurlah bahwa Yesus tidak hanya mati bagi kita, tetapi dia juga bangkit. Dan kebangkitannya itulah yang memberikan pengharapan bahwa maut bukanlah akhir. Karena hidup kekal sudah menanti kita. Karena itu peganglah apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua sampai ayat ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat banyak hal terjadi tidak seperti yang kita inginkan, kita bisa merasa sendirian. Kepedulian orang lain terbatas. Mereka tidak bisa selamanya mendampingi kita karena mereka pun juga memiliki pergumulan masing-masing. Harta benda tidak bisa menolong dan menghibur dalam jangka panjang. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus namanya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat semua orang meninggalkan kita karena alasan apapun, hanya Yesus yang tetap tinggal. Saya sendiri adalah saksi hidup bahwa kalau bukan karena Tuhan yang memegang tangan saya, terutama dalam masa kedukaan yang berat, saya tidak tahu apa jadinya hidup saya sekarang. Bersyukurlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, Dia membawa kita melewati padang berumput hijau dan juga air yang tenang yang menyegarkan. Tetapi ada kalanya kita juga dibawa melewati lembah kekelaman. Namun seperti yang dikatakan Daud, kita tidak akan takut sebab ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memegang tangan kita dan tidak akan pernah melepaskan. Pada tanggal 26 Juli 2024, Autumn Nilon Streetman kehilangan ayah, ibu, kakak perempuan, dan kakak iparnya sekaligus karena kecelakaan pesawat saat dalam perjalanan untuk bergabung dengan grup vokal lainnya dalam sebuah konser. Dia sendiri sedang mengandung dan akan segera melahirkan beberapa bulan lagi. Semua terjadi begitu tiba-tiba dan tidak ada kata yang bisa mengekspresikan duka mendalam yang dialaminya. Pada hari pemakaman keempat anggota keluarganya, Autumn diberi kesempatan untuk berbicara dan dia berkata demikian. Hanya dalam waktu 3 menit hidup saya berubah. Keluarga saya, mata pencaharian saya sirna. Di masa ini saya memiliki pilihan. Apakah saya menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi atau tetap percaya kepadanya? Pilihan saya adalah tetap percaya karena Tuhan sendiri telah terlebih dahulu memberikan sesuatu yang layak untuk dipercaya, yaitu dirinya sendiri. Dan baginya itu lebih dari cukup. Dia menutupnya dengan menyanyikan lagu Goodness of God. Bagi orang-orang yang percaya, kita diberikan janji di atas segala janji yang luar biasa, yaitu hidup kekal.
Satu bagian dalam kitab Wahyu meringkaskan apa yang menanti kita di sana, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat keempat sampai kelima. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Memang benar, di dunia ini kita bisa saja menderita, tetapi kuatkanlah hati kita. Tuhan telah mengalahkan musuh terbesar, yaitu maut. Jika kita mengingat kekekalan yang indah bersama Yesus menanti kita semua, maka kita akan lebih terpacu lagi untuk hidup dengan baik dan maksimal apapun tantangannya. Terlepas dari segala penderitaan yang harus dialami, kita bisa dengan berani berkata seperti Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, jangan biarkan konsep yang salah mengacaukan kita sehingga kita berpikir yang tidak benar terhadap Tuhan. Marilah kita datang kepadanya, memohon agar akar pikiran yang salah ini dicabut dan digantikan dengan pikiran yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jalanilah hidup ini dengan penuh keberanian dan kepastian bahwa selama Tuhan beserta, masih bertahta, maka apapun yang terjadi itu tidak bisa menghancurkan kita. Yang ada, kita akan dibawa naik semakin tinggi, semakin naik level, dan yang terutama semakin dekat dengan tujuan akhir kita, yaitu memiliki keserupaan dengan Kristus. Dan janganlah lupa, kekekalan menanti kita yang setia. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah setia mengiring Yesus sampai kepada kesudahannya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari katakan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Oh,
mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Untuk berkenan selalu, ku mau berkenan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada episode kali ini, dan kami diingatkan bahwa mungkin selama ini kami memiliki pola pikiran yang salah, bahwa Engkau ada untuk melakukan semua apa yang menjadi kehendak kami, keinginan kami. Padahal kami seharusnya mengerti bahwa kami hidup bukan untuk memenuhi keinginan diri kami sendiri, tetapi kami ada untuk melakukan kehendak-Mu yang kami tahu memang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, dan banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi pada akhirnya kehendak-Mu selalu yang terbaik. Ajar kami, bantu kami untuk melihat ini semua sehingga kami tidak lagi tertipu oleh pemikiran yang salah, tetapi kami boleh memiliki pengertian yang baru yang berasal daripada-Mu, bahwa meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan yang harus kami lewati, tetapi kami tidak pernah sendirian. Engkau ada selalu beserta dengan kami bahkan sampai saat terakhir kehidupan kami, dan biarlah kami terus boleh naik ke level yang lebih tinggi, dan Engkau sendiri yang akan terus mendampingi kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa bagi Anda yang merasa hidup tidak pernah ada bahagianya. Selalu banyak masalah, baru selesai satu atau bahkan belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Capek rasanya hidup seperti ini terus. Kita sudah mulai lelah, enggan berdoa, baca firman, apalagi pergi ibadah. Karena ikut Tuhan kok rasanya jadi seperti ini ya, kok semakin sulit. Ya, masalah adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Disunguti atau dikeluhkan pun percuma, tidak menyelesaikan apa-apa. Ada baiknya kita sama-sama koreksi diri. Apakah ini terjadi karena konsekuensi dari pilihan kita yang salah? Jika ya, kita datang, akui, dan bertobat. Tetapi jika ini Tuhan izinkan terjadi, percayalah bersama dengan Dia kita bisa melewatinya. Badai sekencang apapun pada akhirnya akan berlalu. Kapan? Ya kita tidak tahu. Tetapi selama Yesus ada di dalam perahu bersama dengan kita, kita akan dimampukan untuk melewatinya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang merasa hidup sepertinya masalah tidak pernah ada habisnya. Selalu ada masalah yang baru, padahal masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Rasa-rasanya ikut Tuhan kok percuma saja, semakin banyak masalah, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Bahkan mungkin mereka ada yang sudah mulai kecewa dan meninggalkan Engkau. Biarlah saat ini kasih karunia-Mu boleh turun, biarlah mereka boleh dibangkitkan kembali dan boleh memiliki pengertian yang baru bahwa masalah memang boleh ada, tetapi Engkau juga sama berkuasanya, Engkau sama nyatanya, bahkan di tengah masalah pun Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Engkau akan membawa mereka melewati badai masalah ini dan menjadikan mereka pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat, dan yang lebih serupa dengan Engkau di balik setiap keadaan yang terjadi. Biarlah mereka terus boleh membangun iman mereka di atas dasar yang teguh, yaitu Engkau, karena mereka tahu bahwa hanya Engkau satu-satunya yang masih tetap ada, yang masih tetap tinggal di saat
saat semua yang lain meninggalkan. Biarlah iman mereka tidak menjadi rontok karena masalah yang ada, tetapi boleh semakin dikuatkannya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, dan juga saya mau berdoa bagi Anda yang sedang ragu atau takut. Takut tidak mampu untuk bertahan. Takut tidak mampu untuk setia mengikut Yesus sampai akhir. Takut kalau-kalau tergelincir keluar karena masalah atau karena satu dan lain hal. Ya, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia berjanji akan menyelesaikannya juga. Roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Iblis yang menaburkan benih kebingungan atau keraguan itu. Memang secara kemampuan sendiri tentu kita tidak bisa bertahan atau sulit karena kita adalah manusia biasa. Tetapi saat kita memiliki sikap hati yang benar, ingin bisa setia dan tetap bertahan, ingatlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita akan memampukan kita untuk tetap setia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dipenuhi keraguan, kebingungan, rasa takut. Mereka takut tidak bisa setia, mereka takut tidak bisa bertahan di tengah masalah dan berujung meninggalkan Engkau. Biarlah saat ini Roh Kudus datang menaungi setiap kehidupan mereka dan memberikan mereka satu pemikiran yang baru bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri mereka, Engkau sendiri berjanji untuk menyelesaikannya. Dan di dalam melewati segala masalah, situasi, tantangan apapun, Engkau tidak pernah melepaskan tangan mereka ya Bapa, dan biarlah mereka terus memenuhi diri mereka dengan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kebohongan-kebohongan atau bukan juga dengan pemikiran-pemikiran yang salah yang berasal dari si jahat. Dan biarlah mereka boleh mengerti bahwa dengan kekuatan sendiri mereka tidak akan mampu untuk bertahan, tetapi mereka boleh ingat bahwa Roh yang ada di dalam mereka jauh lebih besar dan akan memampukan mereka untuk bisa bertahan, dan tidak hanya sekedar bertahan tetapi mereka juga bisa menang, terus menang, dan akhirnya bisa setia sampai kepada kesudahannya ya Bapa. Kami terima Tuhan semua janji kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini mari kita bawa semua pergumulan kita, baik pergumulan kesehatan, finansial, relasi, hubungan, atau masalah-masalah apapun yang sedang kita hadapi, atau mungkin kita juga berdoa untuk orang lain yang sedang menghadapi kondisi serupa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri program All by Grace episode kali ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dengan segala macam pergumulan yang mereka bawa, mereka yang sedang sakit, biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka sudah menerima kesembuhan, dan juga mereka yang sedang mengalami kesulitan secara finansial, biarlah ada breakthrough, ada terobosan, ada financial freedom, dan jika memang ada hal-hal yang harus mereka rubah, ada hal-hal yang harus mereka sesuaikan, biarlah mereka boleh melakukan perubahan dan penyesuaian yang perlu untuk bisa mengalami kemerdekaan. Dan juga ada yang hubungan dengan sesama atau dengan anggota keluarga, ada yang retak, ada yang renggang, biarlah mereka boleh diberikan kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan jika mereka memang harus mengambil langkah pertama dengan iman, biarlah mereka boleh dikuatkan untuk bisa mengambil langkah pertama dan percaya ada pemulihan yang bisa terjadi di dalam hubungan yang sudah retak ini. Dan juga semua apapun yang sedang menjadi pergumulan kami yang mungkin tidak sempat kami katakan atau kami simpan, tetapi Engkau sendiri yang tahu ya Bapa, dan Engkau sendiri yang akan memampukan untuk bisa menyelesaikan semua ini bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Dan juga kami bersyukur untuk program All by Grace yang sudah berlangsung ini, biar ini bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dan kami akan menyudahi program All by Grace ini, dan mari umat Tuhan kita akan terima berkat yang berasal daripadanya. Kiranya diberkati seluruh segi aspek kehidupan kita, mulai dari jasmani, jiwani, rohani, sampai kepada materi. Semua apa yang menjadi pekerjaan, studi, jeripaya kita semua tidak ada yang sia-sia, tetapi akan dijadikan Tuhan berhasil jika kita melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan keluar masuk kami juga Engkau tuntun, Engkau sertai dimanapun kami berada, dan juga ada penyertaan, ada kasih karunia, ada anugerah, dan ada berkat, kebajikan, dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kiranya kasih setia dari Allah Bapa dan juga penyertaan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, penghiburan, urapan dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang sudah terima berkat ini sama-sama kita katakan amin.
Dengan demikian, berakhirlah sudah program All by Grace episode ke-184. Jangan lewatkan episode ke-185 di Jumat mendatang di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, YouTube, atau TikTok, dan bagikan juga link program All by Grace ini kepada sanak famili, teman, atau kenalan Anda, sehingga mereka pun juga bisa diberkati mengalami pemulihan sebagaimana kita sudah mengalaminya juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidup